Di dalam hati ini terpendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yahya Saifullah Akbar Setiawan. Saya dari kelas 6C semester 6. Saya ingin memaparkan materi tentang sejarah perkembangan hukum kekayaan intelektual atau HKI. Sejarah perkembangan HKI atau hukum kekayaan intelektual. Poin pertama yaitu sejarah perkembangan HKI di Indonesia. Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, Undang-Undang Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Paten pada tahun 1910. 2 tahun kemudian Undang-Undang Hak Cipta juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berner pada tahun 1914. Poin kedua yaitu sejarah perkembangan HKI di Indonesia pada saat penjajahan Jepang dan setelahnya. Pada zaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI produk kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali Undang-Undang Paten. Adapun alasan tidak diberlakukannya undang-undang tersebut adalah karena salah satu pasalnya bertentangan dengan kedaulatan RI. Di samping itu, Indonesia masih memerlukan teknologi untuk pembangunan perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek, dan disusul dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Nasional. Setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konvensi internasional, diantaranya Perjanjian TRIPS, Undang-Undang HKI terkini dari ketiga cabang utama tersebut adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Paten. Untuk melengkapi keberadaan Undang-Undang HKI, pemerintah telah membuat empat Undang-Undang HKI lainnya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman atau Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Undang-Undang Rahasia Dagang atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Undang-Undang Desain Industri atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, dan Undang-Undang Desain Tata Letak Terpadu atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Dan sekarang Undang-Undang Hak Cipta telah mengalami perubahan kembali, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Perkembangan lainnya yang mewarnai sejarah hak milik intelektual pada akhir abad ke-19 yaitu pada Konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta. Satu hal yang mendapat perhatian bersama adalah bahwa kedua konvensi ini lahir karena satu kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak milik intelektual secara internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat global dan menyeluruh di bidang hak intelektual. Namun demikian, perlindungan hukum hak kerajaan Inggris di Inggris, perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi isu menarik semenjak 1476, ketika usaha-usaha di bidang penulis dan seni tidak berkembang dan karenanya memerlukan perlindungan hak cipta. Sementara itu, perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang industri malah dimulai sejak abad ke-16, yaitu dengan adanya pemberian paten atau oktroi. Saat itu, paten diberikan sebagai perlindungan oleh raja kepada orang asing yang membawa pengetahuan dan kecakapan pembuatan barang dengan cara baru, bukan sebagai pengakuan atas hak seperti sekarang ini. Demikian, jika ada kesalahan dalam kata-kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.